Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu du usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, terutama nikmat yang kita dapatkan pada malam ini, yaitu bisa hadir ke majelis ilmu ini. Orang yang gampang hadir ke masjid ilmu itu oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Jadi ibu bapak ini yang hadir ke majelis ilmu ini, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Maka mari kita berusaha agar apa? Agar selalu istiqomah hadir ke majelis ilmu. Usahakan istiqomah, berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita untuk selalu ngaji, selalu menghadiri majelis ilmu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan atau saya akan mengingatkan kembali tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Mungkin Bapak Ibu ya sudah ada yang sudah mengenal ini, tapi mungkin banyak yang belum. Karena biasanya yang kita kenal itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lalu Bilal, terus Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, seperti Qais ini belum barangkali masih ada yang masih asing di telinga kita. Yang pasti, kenapa kok saya sampaikan ini? Karena Nabi itu dikelilingi oleh orang-orang istimewa, Secara individual itu mereka itu punya keistimewaan tersendiri, menonjol dalam satu hal gitu ya. Secara umum mereka itu adalah orang-orang soleh, orang berakhlak mulia, rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, lalu akhlaknya bagus sekali, pemaaf, suka menolong, jujur dan lain sebagainya. Itu umumnya dari sahabat Nabi. Tapi ada sahabat ini ahli dalam ini. Misalnya apa? Salah seorang sahabat itu pemberani misalnya. Seperti Umar bin Khattab itu terkenal tegas, pemberani gitu. Sampai setan itu takut pada Umar. Khalid bin Walid itu terkenal apa? Ahli strategi perang. Sehingga apa? Kalau beliau itu jadi panglima perang selalu menang gitu. Jadi punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Ada yang sangat bijak ya. Ada yang ahli hikmah seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu ada yang sangat dermawan seperti siapa? Seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, itu sangat dermawan. Lalu ada yang cerdas, ada yang sangat sabar dan lain-lain ya. Maka mari kita pelajari ya karakter dari sahabat-sahabat Nabi ini. Barangkali kita bisa meniru salah satu dari mereka. Salah satunya adalah yang akan kita baca tentang sejarahnya adalah tentang Qais bin Sa'ad bin Ubadah.
Qais ini adalah salah seorang tokoh Ansor ya, putra dari kepala suku Hazraj, yaitu Sa'ad bin Ubadah. Jadi nama ayahnya itu Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah pemimpin suku di Madinah ya, di Madinah. Lalu Qais ini terkenal sangat dermawan ya, sangat dermawan. Itu sepertinya diturunkan dari ayahnya, dari kakeknya, karena apa? Ayahnya dan kakeknya juga terkenal sebagai orang dermawan. Keluarga ini sering mengundang orang-orang Madinah untuk makan di rumahnya, untuk memberi santunan. Bahkan tidak hanya untuk penduduk Madinah, kepada orang-orang asing yang kebetulan hadir ke Madinah. Mereka santuni, mereka kasih makan, mereka kasih uang barangkali untuk transport dan lain sebagainya. Lalu ketika Sa'ad bin Ubadah ini masuk Islam, ketika beliau ini masuk Islam, maka Qais ini diserahkan kepada Nabi untuk membantu Nabi, untuk membantu keperluan Nabi. Maka sejak itu Qais ini menjadi salah seorang sahabat yang utama dari Nabi. Saat pembebasan kota Mekah, Rasulullah SAW memberinya kepercayaan untuk memegang bendera kepemimpinan. Ya, berarti ini orang yang luar biasa ya, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini. Seorang pemimpin yang ditaati, kaya, dermawan, salah seorang sahabat yang utama, pemberani, memiliki pemikiran yang bijak dan tepat, dan pandai strategi perang. Bahkan saking pandainya beliau itu, oleh sahabat-sahabatnya itu dijuluki Qais ini ya, dijuluki andaikan bukan karena Islam, maka Qais ini orang Arab yang paling licik ya. Orang Arab yang paling licik. Karena apa? Pandai menipu gitu, pandai menipu. Itu sebelum dia masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam, kepandaian itu ditinggalkan. Karena Islam tidak boleh menipu ya. Karena Islam tidak boleh menipu. Ini contoh kedermawanan dari Qais ya. Atau kedermawanan dari Qais ini bisa kita tiru ya. Yang oleh Nabi, keluarganya Qais ini dipuji ya. Dipuji apa? Innal judah syaimatu ahli hadal baiti. Artinya apa? Kedermawanan menjadi tabiat anggota keluarga ini. Wah, itu luar biasa ya. Keluarga itu berarti apa? Kakeknya, neneknya, anaknya itu semuanya dermawan. Menjadi tabiat malah. Orang kalau sudah jadi tabiat itu, kalau ada orang yang perlu dibantu terus dia tidak membantu, dia pasti sedih gitu. Itu menunjukkan itu Nabi yang memuji ya, yang memuji keluarga ini. Salah satu contoh kedermawanannya, suatu hari temannya Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini meminjam uang kepada Qais. Tanpa pikir panjang langsung dikasih gitu aja. Dan tidak dibatasi kapan harus kapan harus membayarnya, melunasinya. Lalu Allah mentakdirkan kepada sahabatnya Qais ini diberi kemudahan rezeki sehingga bisa membayar utangnya. Ketika mau bayar utangnya, maka dengan halus Qais ini berkata bahwa keluarga kami tidak hendak menerima kembali apa-apa yang telah diberikan. Jadi menurut Qais ini utang tadi dianggap diberikan ya. Jadi tidak mau disaur. Itu berarti luar biasa ya. Kalau kita punya teman seperti Qais ini, mungkin kita sudah utang terus ya. Oh enggak, tidak harus nyaur gitu. Tidak harus nyaur. Enak utang tiap hari ya. Tiap hari kan enggak harus nyaur ya. Ini sesuai dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat kedua, ayat 280. Tadi saya baca pada pembuka. Artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini perintahnya di Al-Quran itu luar biasa ya, kepada orang Islam. Orang Islam itu kalau memberi hutang itu tidak pernah mempermalukan orang yang berhutang. Tidak pernah mempermalukan. Ini perintahnya ini. Kalau yang berhutang itu mengalami kesukaran, beri kelapangan, beri waktu, beri tangguh ya, beri tangguh. Terus ada kalimatnya yang lebih hebat nih.
dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu perintahnya Allah. Jadi kalau ada teman kita berhutang kepada kita, maka kalau orang itu bisa misalnya mampu bayar, misalnya utang 500.000, terus dia hanya mampu bayar 100.000, itu yang 400.000 kita sedekahkan, itu luar biasa menurut Allah. Itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahui, itu menurut Allah. Apalagi kalau kita berikan semuanya, nggak usah bayar gitu. Itu kalau kita bisa, kalau kita mampu. Tapi minimal itu apa? Orang yang berutang itu kita beri tangguh kalau memang dia kesulitan. Kita beri waktu yang lebih banyak gitu. Kalau orang itu kesulitan. Tapi yang punya utang jangan enak-enakan ya. Kalau memang punya uang, perintahnya Nabi harus apa? Segera bayar utang itu ya. Jadi enak kok, Islam itu enak. Jadi kalau punya uang, yang punya utang itu pun sudah punya, segera bayar. Tidak perlu ditagih. Tapi kalau tidak punya uang, yang menghutangi yang harus memberi tangguh, memberi waktu yang lebih longgar. Nah, luar biasa ya, ajaran yang luar biasa. Jadi di ayat itu Allah memerintahkan untuk kita bersabar terhadap orang yang berada dalam kesulitan, bersabar terhadap orang yang belum bisa melunasi utang, memberi tangguh sampai ia punya uang, sampai ia berkelapangan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga mari kita perhatikan hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an gharimihi au maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa memberi keringanan kepada orang yang berhutang kepadanya atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat. Nah, itu luar biasa ya. Di saat di padang mahsyar itu tidak ada naungan sedikit pun. Kalau kita itu apa? Memberi keringanan kepada orang yang berhutang kepada kita, maka kita akan mendapatkan naungan. Naungan dari Allah di padang mahsyar, di hari kiamat. Tapi kita melakukannya dengan ikhlas karena Allah, bukan karena takut menagih ya, bukan karena takut menagih. Jadi kita lakukan ikhlas karena Allah. Jadi case tadi itu mengingat ada ayat seperti ini, ada hadis seperti ini, maka apa? Case itu sering tidak menagih hutangnya. Kalau ada orang yang berhutang kepadanya, langsung diberikan, langsung diikhlaskan, begitu saja, langsung diikhlaskan. Mari kita tiru, barangkali kita bisa meniru akhlaknya case ini ya, yaitu apa? Dermawan ya, dermawan. Kalau ada orang berhutang kepadanya, diberi tangguh, diberi kelapangan, bahkan dibebaskan, tidak usah nyaur. Dan akhlaknya, di dalam perang pun beliau itu masih tetap berakhlak dengan baik ya, dengan baik. Ini salah satu kecerdasan akhlaknya dan salah satu kebaikan akhlaknya. Sahabat Qais ini terkenal kreatif ya, banyak akal, ahli strategi, ahli tipu muslihat, ketika dia belum Islam. Ini contohnya, ketika perang Siffin, beliau itu ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Waktu itu ada perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ya. Tapi Qais ini berdiri di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau ini, Qais ini, merenung, merancang strategi, dan didapatlah sebuah strategi yang jitu untuk melumpuhkan Muawiyah. Tapi itu setelah beliau pikirkan, ternyata apa? Strateginya itu penuh dengan tipu daya yang jahat dan berbahaya bagi musuhnya. Maka Qais ini mengingat Quran surat Fatir ayat 43.
yang artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Waduh, hati-hati dengan ayat ini ya. Jangan sampai kita punya apa? Punya niatan jahat kepada orang, merencanakan suatu kejahatan kepada orang lain. Ini ayatnya ini harus kita percaya ini. Kalau kita nggak percaya, kita akan kena sungguhan ya. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Ya, harus benar-benar hati-hati ya. Nah, kes ini sudah merencanakan tipu daya untuk melumpuhkan Muawiyah ya. Ternyata apa? Itu setelah dipikirkan, rencana itu penuh tipu daya dan berbahaya bagi Muawiyah dan tentaranya. Dan kes ini, ingat ini Quran surat Fatir ayat 43 ini, maka kes itu tidak jadi melaksanakan tipu dayanya, tidak jadi menjalankan strategi perangnya. Itulah kes yang sudah berakhlak Islam ya. Orang kalau sudah punya akhlak Islam itu tidak mungkin dia menipu, tidak mungkin dia merencanakan sesuatu yang bisa mencelakakan saudaranya sesama muslim, walaupun orang itu memusuhi kita. Itu yang bisa kita tiru dari case ini ya, dari case minimal ada dua yang bisa kita tiru, yaitu dermawan ya. Dermawan, bahkan melonggarkan orang yang berhutang, bahkan menganggap lunas orang yang berhutang. Dan yang kedua, tidak pernah merencanakan sesuatu yang berbahaya bagi saudaranya yang lain, saudaranya seagama. Karena mengingat Quran surat Fatir ayat 43. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik itu berasal dari Allah. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Dan yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.